Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang tema kali ini masih bersama Pak Nanan. Pak Nanan, ini tidak terasa ini sudah di segmen ketiga ini. Amin, amin. Jilid 1, jilid 2. Ya. Gitu. Apa yang masih kira-kira sudah dilakukan di jilid 1 tapi ternyata pada hasilnya, oh ternyata ada yang perlu diperbaiki. Kira-kira sektor apa itu? Ya, banyak sekali sebenarnya, hampir di seluruh sektor. Oke. Ya, kenapa tadi saya katakan di awal bahwa 5 tahun kemarin saya baru belajar membangun. Tapi 5 tahun ke depan ini insya Allah kita upayakan untuk dioptimalkan. Oke. Seperti pembangunan masjid. Itu kan baru 3/4. Betul. Belum selesai sepenuhnya. Ya, termasuk pembangunan inklinator, termasuk pembangunan wisata di air terjun Temam. Itu belum semuanya. Oke. Nah, termasuk juga membenahi rumah ibadah seluruh Kota Lubuk-Linggau khususnya masjid. Itu kan belum semuanya. Karena kenapa? Setelah rumah ibadah ini selesai kita bantu untuk penyelesaiannya, maka kedepannya akan lebih kita fokus untuk mengarah kepada membangun lembaga keuangan berbasis masjid tadi. Oke. Artinya kita setelah itu selesai semua, baru kita bisa melangkah ke situ. Masjidnya sudah makmur, masjidnya sudah bagus, baru kita bisa lanjutkan. Kalau masjidnya belum selesai, bagaimana bisa melanjutkan program itu? Betul. Dan banyak lagi pembangunan yang lain yang memang itu program-program seperti kawasan industri hilir. Oke. Itu kan memiliki sumber dana yang cukup besar. Karena kenapa? Infrastruktur jalannya nggak gampang. Kita tahun lalu saja udah habis duit ratusan miliar untuk membangun sarana infrastruktur mengarah ke kawasan industri. Tahun ini depan kita juga harus mempersiapkan kurang lebih 100 miliar juga untuk membangun peningkatan dan pengembangan jalan juga ke kawasan industri tersebut. Jadi artinya banyak dana program yang belum saya selesaikan, ya, dan saya optimis lah, ya, insya Allah. Betul. Dengan dukungan seluruh masyarakat, doa daripada masyarakat, ya, apa yang menjadi harapan-harapan tersebut bisa kita selesaikan. Waduh, ini kita tetap berdoa sama-sama dan ini semua harus ada kerjasama dari semua pihak, begitu juga masyarakat tentu saja, begitu Pak Nanan. Pak Nanan, masalah jalan, ini banyak yang bilang, ini jalan ini tidak semuanya ini yang dibangun nih, ada jalan-jalan tertentu tapi daerah saya tidak. Bagaimana Pak Nanan menanggapi isu-isu tersebut? Ya, saya pikir tidak juga demikian. Itu mungkin cerita berapa bulan yang lalu. Oke, pada tapi saat kan masih... kalau sekarang kan hampir semuanya sudah hitam semua. Ya. Dan tadi sudah saya sampaikan, Ligo ini luasnya 401 km persegi. Saya bisa bayangkan saja sama kota yang di Bukit Tinggi saja. Oke. Bukit Tinggi itu bukan saya yang apa-apa ya, ini untuk sekadar pembanding saja. Betul. Di Bukit Tinggi itu kotanya 18 km persegi. 18 loh. 18. Berapa kali lipat dari luas kota kita. Begitu ya? Jadi kalau kita bangun jalan lingkar tuh, 20 kiloan, kurasa di tempat mereka udah bisa bangun keliling-keliling gitu. Kenapa kita juga fokus ke jalan lingkar? Karena kalau tidak jalan lingkar, mobil-mobil besar masuk dalam kota. Betul, dan itu merusak. Pertama macet dan merusak jalur jalan juga. Yang ketiga juga bisa membuat masyarakat kita tingkat kecelakaannya lebih tinggi. Itu lebih tinggi. Pilihannya mana? Ya. Nah, maka dengan itu bersabarlah. Betul. Tadi kan sudah saya sampaikan, saya optimis 80% saat ini jalan di Kota Lubuk-Linggau sudah selesai. Artinya kan tinggal 20%. Betul. Nah, 20% bersabar di tahun 2019 ini, insya Allah. Dan itu sudah dianggarkan. Kalau nanti 2020 dari itu tinggal melapis-lapisnya dan meningkatnya. Oke, Pak Nanan, kira-kira nih, kenapa memilih berpasangan dengan Pak Sulaiman Kohar kembali? Ya, karena beliau itu adalah orang yang sudah berpengalaman di bidang birokrasi dan saya punya pengalaman almarhum orang tua saya. Dulu namanya Sekda, Sekretaris Wilayah Daerah, Sekwilda malah, Sekda di Kabupaten Musirawas. Berpasangan dengan Pak
Nang Ali Solihin. Beliau berdua ini sama seperti wali kota, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil. Dan ini kompak sekali mereka. Nah, kekompakan ini juga tentu harus saya saya dapatkan selama saya juga menjabat sebagai wali kota dan wakil. Nah, sosok Pak Sulaiman Kohar ini saya meyakinkan orang sosok yang tidak ambisius. Betul. Ya, sosok orang yang mumpuni, tidak ambisius dan berpengalaman, dan sulit bagi saya di awal sampai yang kedua pun sulit untuk merayu beliau ya, untuk ikut berpasangan sama saya. Betul. Ya, karena sebenarnya beliau kepengennya cuma istirahat saja. Betul. Karena dia sudah pensiun, sudah anak-anak sudah bekerja semua dan sebagainya. Itu hal yang sangat positif buat beliau bisa pensiun, menikmati hari tuanya. Tapi saya bilang sama beliau, Pak Sulaiman, niat kita ini, saya juga ini ingin membangun Kota Lubuk Linggau. Saya bilang begitu, tolong bantu saya, karena Pak Sulaiman inilah yang insya Allah bisa bersinergi sama saya untuk membangun Kota Lubuk Linggau. Chemistry-nya udah dapet. Nah, jadi konsep untuk membangun Kota Lubuk Linggau inilah yang saya angkat bersama Pak Sulaiman Kohar, dan beliau juga tertegun juga, ya, karena yang saya bilang berkaitan dengan ikut membangun Kota Lubuk Linggau yang kita cintai. Kita orang yang dibesarkan di Kota Lubuk Linggau, ayo kita sama-sama untuk membangun Kota Lubuk Linggau. Ya, beliau tidak banyak neko-neko, ya, tidak berlebihan dan sebagainya. Niatnya tahu, ya, itu. Jadi kita boleh didengar. Mungkin selama 5 tahun kemarin saya tidak pernah ada hal yang jelek sedikit pun, konflik yang ocehan ataupun apa istilahnya ocehan, apa tuh, bukan ocehan, yang bisa dikata-katain orang di luar pun sulit orang. Mencari orang mau menggorengnya itu sendiri, menggoreng pun apalagi ya, mencari isu-isu yang nggak benar aja sulit. Kira-kira apa yang bisa menjatuhkan pasangan ini susah gitu. Bukan pasangan ya, baik kerjanya, kekeluargaannya masih sulit. Susah ya gitu. Nah, kuncinya juga yang kedua, istri kita masing-masing. Ya, kalau istri kita mereka sudah tidak baik saja, sudah tidak benar, itu biasanya awalnya. Gitu ya. Jadi saya hanya melihat juga bahwa terima kasih kepada Ibu Sulaiman Kohar yang sudah menganggap istri saya juga benar-benar sebagai anak. Begitu. Jadi anak malah, bukan saudara begitu. Anak yang seperti anak malah. Yang beliau support untuk maju. Yang penting kemajuan. Nah, itu jadi alam pikiran Ibu Sulaiman itu, ya udah, ayo anak sendiri yang, ayo nak. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada apa-apa. Mungkin di Lubuk Linggau belum pernah orang terdengar bahwa istri saya dan ibu istri Pak Sulaiman Kohar ada ribut-ribut juga. Belum pernah terdengar sama sekali. Betul. Nah, ini yang menjadi keberkahan bagi saya. Dan mudah-mudahan sampai 5 tahun ke depan. Betul sekali. Oke, Pak Nanan. Ini sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita bahas, tapi waktu juga ini yang sedikit lagi memisahkan kita. Kira-kira apa sih harapan dari Pak Nanan pribadi untuk kemajuan Kota Lubuk Linggau 5 tahun ke depan? Ya, saya hanya ingin mencoba bagaimana membangun tatanan di Kota Lubuk Linggau ini untuk lebih cepat berkembang ke depan. Ya, saya hanya bisa membangun tatanan tadi, percepatan tatanan tadi, supaya Linggau ini memang besar benar-benar nanti suatu saat akan menjadi kota yang kebanggaan daripada masyarakat Sumatera Selatan. Jadi orang di Sumatera Selatan tidak hanya tahu Palembang, tapi juga tahu Kota Lubuk Linggau. Ya, untuk seperti kita Kota Palembang mungkin bukan zaman saya nanti. Ya, bukan seperti zaman saya. Mungkin 10 tahun, 15 tahun kemudian Linggau bisa lebih eksis. Tapi saya hanya mencoba untuk mempercepat pembangunan tatanan ini, ya. Jadi biar lebih cepat majunya ke depan. Ya, tapi yang menikmati lebih majunya lagi ke depan adalah next generation. Generasi selanjutnya begitu ya. Oke, dan kita juga sebagai masyarakat Kota Lubuk Linggau juga saling bekerja sama dan juga sadar dari segala hal.
Ya. Terutama tadi untuk ekonomi sadar pariwisata begitu ya Pak ya. Ya. Oke. Baiklah Pak Nanan, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk Ya. hadir di Sebaiknya Anda Tahu kali ini. Semoga sehat selalu dan Amin, amin. kami mendoakan yang terbaik untuk Pak Nanan juga Amin, Pak amin, Soeman amin. Kohar untuk kemajuan Kota Lubuk Linggau. Kita ketemu di lain kesempatan. Baiklah pemirsa Silampari TV, demikianlah Sebaiknya Anda Tahu episode kali ini. Tetap saksikan Sebaiknya Anda Tahu di episode berikutnya bersama saya Albu Kolbin dan tim kerja kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita. Sampai jumpa.